Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang mitos 3 kota terlarang untuk dikunjungi calon presiden di Indonesia. Nah, dulu ketika Pak Pramono Anung yang sedang menghadiri acara himpunan musyawarah santri Pondok Lirboyo berkelakar bahwa Jokowi dilarangnya untuk menghadiri acara tersebut. Beliau takut kalau presiden kita bakal lengser karena Kediri menyimpan sebuah kutukan yang banyak ditakuti oleh petinggi negeri ini. Candaan beliau tersebut merupakan bentuk respon dari Mbah Kyai Kafabihi selaku Sohibul Bait yang sebelumnya dawuh bahwa Kediri memang merupakan sebuah kota yang bingit. Selain Kediri, ada 2 kota lagi yang konon juga terlarang untuk dikunjungi presiden karena dapat membahayakan kelanggengan kekuasaannya. Nah, berikut ini beberapa 3 kota di Indonesia yang mitosnya terlarang untuk dikunjungi Presiden Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Kediri. Sebagai penduduk asli bekas Karisidenan Kediri, mitos mengenai begitu tidak bersahabatnya Kediri dengan cara presiden di negeri ini sudah sangat akrab di telinga saya. Mitos ini memang semacam folklore yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat, terutama di Karisidenan Kediri. Maka saya maklum ketika Pak Pramono bercanda terkait angkernya Kediri karena beliau sendiri memang berasal dari kota Kediri. Terlepas saat itu beliau hanya sekedar bercanda atau memang beliau bersikap hati-hati dengan mitos tersebut sehingga tidak berani mengambil resiko besar terkait kekuasaan Pak Jokowi sebagai presiden di Indonesia. Mitos ini bermula dari sebuah kutukan seorang raja bernama Kartikeya Singha, suami dari Ratu Sima, penguasa kerajaan Kalingga zaman dulu. Kartikeya Singha saat itu memimpin Kalingga Selatan yang ibu kotanya terletak di Kepung, Kediri. Pada saat itulah ia mengucapkan sebuah kutukan bahwasanya siapa saja kepala negara yang memasuki Kediri tapi berlaku kotor dan tidak bersih hatinya, maka kekuasaannya akan runtuh atau lengser. Sebagian besar masyarakat di sekitaran Kediri dan Blitar percaya bahwa lengsernya Bung Karno dan Gus Dur ada kaitannya dengan kunjungan beliau ke kota Kediri sewaktu beliau berdua masih menjabat sebagai presiden di Indonesia. Tapi mereka mempercayai itu tidak memandang kedua tokoh tersebut secara personal memiliki perilaku tidak baik, tapi lebih mengarah pada kepercayaan begitu kuatnya sumpah bertuah Kartikeya Singha tersebut. Tak lama setelah berkunjung ke Kediri, terjadilah huru-hara G30 SPKI yang menggoyangkan kursi kekuasaan beliau. Sedangkan 3 hari setelah kunjungan Gus Dur ke Kediri, beliau diturunkan jabatannya dari kursi kepresidenan RI. Soeharto yang selama 32 tahun berkuasa di atas republik ini tak pernah sekalipun menginjakkan kaki di kota Tahu ini. Entah dikarenakan tak sempat atau karena beliau memang mempercayai mitos tersebut. Sedangkan Pak SBY sebanyak 2 kali beliau pernah mengunjungi Kediri ketika terjadi erupsi Gunung Kelud, yaitu pada tahun 2007 dan 2014. Namun saat itu beliau tidak melewati jantung kota Kediri, tapi lebih memilih lewat pinggiran melalui jalur selatan Malang Blitar Kediri. Saya ingat betul waktu kunjungan beliau tahun 2007. Saya yang sangat itu masih kelas
3MI dan masyarakat di daerah saya, tepatnya di perbatasan Kediri, Blitar, ramai berkumpul di pinggir jalan raya untuk sekadar melihat secara langsung wajah Pak SBY yang melambaikan tangannya kepada rakyat dari dalam mobil. Nah, ada sebuah tip dari Mbah Yai Kapabihi bagi para pemimpin negeri ini untuk menetralisir keganasan kutukan Kartigasinga ketika panjenengan berkunjung ke kota Kediri. Jangan lupa untuk sowan ke makam Syekh Al-Wasil Samsudin yang terletak di Setono Gedong dekat dengan stasiun kota Kediri. Jadi kota Kediri memang katanya pernah dapat kutukan itu tadi ya dari Raja Kalingga. Nah itu tadi. Nah ini selanjutnya adalah Bojonegoro. Sepanjang negeri ini berdiri hanya satu presiden yang pernah berkunjung ke Bojonegoro, yaitu Bung Karno. Presiden setelahnya tak ada satupun yang pernah menginjakkan kaki di Bojonegoro. Pak Jokowi yang pada tahun 2017 seharusnya meresmikan sebuah proyek kilang minyak di Bojonegoro, secara tiba-tiba membatalkan kehadirannya dalam acara tersebut. Padahal saat itu panitia sudah menyiapkan terop dan panggung mewah dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia. Pak SBY yang menjabat sebagai presiden selama 10 tahun pun tidak pernah berkunjung ke bumi Angling Dharma tersebut. Kalaupun ada acara peresmian proyek, maka akan diwakilkan oleh menterinya. Hal tersebutlah yang membuat sebagian masyarakat semakin percaya dengan keangkeran Bojonegoro. Mitos ini konon berasal dari kepercayaan orang zaman dahulu kala. Ketika berperang, barang siapa yang lebih dulu menyeberangi Bengawan Solo, yang berarti ia memasuki Bojonegoro, maka ia akan mengalami kekalahan. Hal ini terbukti dari kisah Arya Penangsang yang menyeberangi Bengawan Solo terlebih dahulu untuk menyerang prajurit Pajang. Konon zaman dulu, hal ini membuat kesaktian Arya Penangsang menghilang secara tiba-tiba, sehingga ia kalah dan mati dalam peperangan tersebut. Jadi jika ada pemimpin negara yang memasuki Bojonegoro, maka ia harus siap untuk kalah, dalam artian siap lengser dari jabatannya Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk kota selanjutnya adalah kota Kudus. Mitos ini bermula dari masyarakat Kudus yang percaya bahwa Sunan Kudus menempatkan Raja Kalacakra di pintu masuk menuju Masjid Kudus yang konon mampu membuat kekuatan dan daya linuwih seseorang akan menghilang. Bahkan bagi para pejabat negara yang tidak jujur, maka ia akan lengser ke prabon dari jabatannya, sehingga membuat para pejabat enggan untuk mampir ke Kudus. Awalnya Sunan Kudus membuat raja tersebut untuk menyelesaikan pertikaian perebutan kekuasaan antara Arya Penangsang, murid beliau, dengan Sultan Hadiwijaya Jagatingkir. Tapi raja yang awalnya ditujukan kepada Sultan Hadiwijaya malah mengenai sang murid yang memasuki Masjid Kudus melewati pintu beraja tersebut. Sedangkan Sultan Hadiwijaya selamat dari raja tersebut karena melewati jalan lain untuk menuju Masjid Kudus. Demi menghilangkan pengaruh raja tersebut, Arya Penangsang harus melakukan puasa selama 40 hari. Pada saat itulah konon katanya Sultan Hadiwijaya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengalahkan Arya Penangsang yang sedang apes. Dari 7 presiden Indonesia yang pernah berkuasa, hanya ada 2 presiden yang pernah mampir ke Kudus, yaitu adalah Gus Dur pernah melakukan kunjungan ke Kudus dan sowan ke kediaman tokoh Kiai Kudus. Sedangkan Pak SBY mengunjungi Kudus di penghujung masa kepemimpinannya pada tahun 2014.
Jadi itulah mitos yang saya ceritakan, saya ambil dari beberapa versi, yaitu tadi yang pertama kota Kediri, yang kedua adalah Bojonegoro, nah yang ketiga adalah kota Kudus. Maka untuk capres yang sekarang, yaitu capres Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies, memang sepertinya tidak berani mengunjungi kota-kota tersebut. Oke, terima kasih dan selamat malam.